Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Dini Lestari dengan NIM 1872150008 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Kota Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ayu Nurul Amalia, MPD. Materi yang akan dibahas adalah tentang analisis ujian akhir semester. Yang pertama di sini yang akan dibahas adalah analisis kesukaran butir soal. Tingkat kesukaran merupakan pengukuran besar derajat kesukaran suatu soal jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang atau proporsional, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Sebaliknya, dalam penyusunan tes tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah, angka yang menunjukkan mengenai tingkat kesukaran dikenal dengan difficulty index yang diberi lambang dengan P atau proportion. Di sini ada rumusnya, yaitu P sama dengan B dibagi N. Keterangannya adalah P indeks tingkat kesukaran soal, dengan B jumlah siswa yang menjawab benar, dan dengan N jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes. Nah, di sini ada contoh soal tentang analisis kesukaran butir soal. Di dalam tabel tersebut ada beberapa nama yang sudah mengisi ulangan akhir semester, yang berarti angka 1 itu adalah jawaban benar dan dengan 0 itu adalah jawabannya salah. Cara perhitungannya adalah jumlah siswa peserta tes dalam suatu kelas ada 30 siswa. Dari 30 siswa tersebut ada 15 orang yang dapat mengerjakan soal nomor 1 dengan benar. Maka indeks kesukarannya adalah P sama dengan B dibagi N sama dengan 15 dibagi 30 sama dengan 0,50 yang berarti sedang. Dan acuan penggolongan keterangan pada soal adalah yaitu soal dengan P kurang dari 0,24 adalah soal sukar, dan soal dengan P 0,25 kurang lebih dari 0,75 adalah soal sedang, dan yang terakhir dengan soal dengan P lebih dari 0,75 adalah soal mudah. Selanjutnya ada daya beda. Soal yang baik haruslah mampu membedakan kemampuan siswa, agar butir soal dapat membedakan kemampuan siswa yang pintar dan kurang pintar. Setelah diadakannya tes, maka soal tersebut perlu dianalisis indeks daya pembedanya. Jadi, analisis daya pembeda sangat diperlukan untuk mengetahui kemampuan soal yang telah diujikan, membedakan kemampuan peserta didik. Di sini ada rumusnya. Indeks daya beda butir soal untuk menentukan indeks diskriminasinya adalah yang D sama dengan PA dikurang PB. Keterangannya adalah D sama dengan daya pembeda butir, PA proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar, PB proporsi kelompok bawah yang menjawab benar. Oke, di sini ada contoh soal daya pembeda. Setelah dihitung dari keseluruhan siswa, yaitu 30 siswa, kita dapat menentukan kelompoknya dari A sampai B. Ditemukan dari PA yaitu 9 dan sedangkan dengan PB yaitu 9. Cara perhitungannya adalah dari 15 siswa kelompok atas tersebut ada 9 orang yang dapat mengerjakan soal nomor 1 dengan benar, dan dari 15 siswa kelompok bawah ada 9 orang yang dapat mengerjakan soal nomor 1 dengan benar. Maka indeks daya beda adalah D sama dengan PA dikurang PB sama dengan 9 dibagi 15 dikurang 9 dibagi 15 sama dengan 0,6 dikurang 0,6 sama dengan 0 atau tidak baik. Menurut Fernandes tahun 1984, kategori indeks daya beda butir soal sebagai berikut. Dengan D lebih dari 0,40 yang berarti sangat baik, 0,30 kurang dari 0,40 yang berarti baik, 0,20 kurang lebih dari 0,30 yang sedang, sedangkan kurang dari 0,20 yaitu tidak baik. Dan selanjutnya ada aspek efektivitas pengecoh. Soal pilihan ganda terdapat alternatif jawaban yang merupakan pengecoh. Butir soal yang baik, pengecohnya akan dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Sebaliknya, butir soal yang kurang baik, pengecohnya akan dipilih secara merata. Pengecohnya dianggap baik apabila jumlah peserta didik yang memilih pengecoh itu sama atau mendekati jumlah ideal. Suatu pengecoh dikatakan berfungsi baik jika ada peserta tes yang memilih pengecoh, yaitu dengan rumusnya sebagai berikut.
siswa memilih alternatif distraktor dibagi siswa keseluruhan dikali 100%. Di sini ada contoh soal pengecoh. Di dalam tabel tersebut ada nomor soal yang pertama dengan kelompok atas dan bawah yaitu A, B, C, D. Di A ada 13,33 yang berarti ada 4 orang yang menjawab salah. Sedangkan di kolom B ada 16,67 dengan di 5 siswa yang menjawab dengan salah. Dengan C 0 yaitu berarti tidak ada yang menjawab, sedangkan D yaitu jawaban yang benar ada 60,00 dan yang E ada 3 siswa yang menjawab dengan 10,00 yaitu dengan salah. Nah, cara perhitungannya adalah dari 30 siswa kelompok atas tersebut, 8 siswa mengerjakan soal nomor 1 dengan benar yaitu jawabannya D, dari 4 siswa menjawab dengan salah yaitu jawabannya A, dari 5 siswa menjawab dengan salah jawaban yaitu dengan B, 0 siswa menjawab jawaban C, begitupun 3 siswa menjawab dengan salah yaitu jawaban E. Maka indeks pengecohnya adalah 18 dibagi 30 siswa dikali 100% sama dengan 60,00. Begitupun dengan selanjutnya yaitu 5 siswa dibagi 30 dikali 100% sama dengan menjadi 13,33 dan seterusnya. Dari analisis tersebut kita mendapatkan yaitu dari nomor butir soal nomor 1, alternatif jawaban yang tidak efektif adalah A, B, C, D, E. Kesimpulan akhirnya adalah sangat baik karena jika kelima jawaban pengecoh berfungsi, maka soal dikatakan memiliki efektivitas pengecoh yang sangat baik. Dan jika keempat jawaban pengecoh yang berfungsi, maka soal dikatakan memiliki efektivitas pengecoh yang baik. Jika terdapat 3 jawaban pengecoh yang berfungsi, maka soal dikatakan efektivitas pengecoh yang cukup baik. Jika terdapat 2 jawaban pengecoh yang berfungsi, maka soal dikatakan efektivitas pengecoh yang kurang baik. Sedangkan jika hanya ada 1 jawaban pengecoh tidak berfungsi, maka soal dikatakan memiliki efektivitas pengecoh yang tidak baik. Baiklah, itu dia penjelasan tentang analisis ulangan akhir semester pada di Sekolah X. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.